Halo, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fransiana Desita Ampu, NIM 240-646. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Nusa Cendana tahun 2020. Di sini saya akan membahas tentang revolusi hijau. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Pokok-pokok pembahasan kita yang pertama latar belakang, kedua pengertian, ketiga tujuan revolusi hijau baru, keempat penelitian revolusi hijau, kelima kelebihan, keberhasilan dan kekurangan revolusi hijau baru, keenam revolusi hijau di Indonesia, dan yang ketujuh dampak revolusi hijau. Latar belakang. Lahirnya revolusi hijau dilatar belakangi oleh berbagai kondisi global masa itu, antara lain: pertama, hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kedua, laju pertambahan penduduk yang meningkat drastis sehingga kebutuhan pangan juga bertambah. Ketiga, banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Keempat, upaya peningkatan produk pertanian. Jauh sebelum itu, revolusi hijau adalah gagasan dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Ia menjelaskan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang tidak terhindarkan. Menurut buku Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul Say on the Principles of Population, ia menyatakan jika kemiskinan adalah hal yang tidak dapat dihindari karena pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian atau tanaman pangan. Menurutnya, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, pertambahan pangan mengikuti deret hitung. Pengertian. Revolusi hijau atau Green Revolution adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama tanaman serealia atau bahan makanan pokok seperti padi, jagung, kentang, gandul, dan lain-lain. Metode yang ditempuh revolusi hijau dapat terbagi seperti memperkenalkan tanaman baru, pupuk, peningkatan irigasi, perlindungan tanaman dari serangan hama, pengenalan varietas jenis unggul. Hasil yang nyata adalah tercapainya swasembada atau kecukupan penyediaan sejumlah bahan pangan di beberapa negara yang sebelumnya selalu kekurangan persediaan pangan, seperti India, Bangladesh, Tiongkok, Vietnam, Thailand, serta Indonesia. Ciri-ciri revolusi hijau: yang pertama, tumbuhan ditanam khusus. Yang kedua, penggunaan bibit unggul. Yang ketiga, pengelolaan tanah yang maju. Dan yang keempat, penggunaan teknologi modern. Tujuan revolusi hijau baru. Revolusi hijau baru bertujuan untuk mencapai hasil aktual mendekati hasil maksimum dengan menggunakan pupuk sebanyak yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Penelitian revolusi hijau. Pada tahun 1960-an, International Research Institute atau IRRI di Filipina melakukan pemuliaan padi sehingga menghasilkan beberapa varietas padi unggul berproduksi tinggi, tahan hama penyakit, dan batangnya pendek sehingga tahan rebah. Berbagai nomor varietas IR disebarkan di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. International Center for Maize and Wheat Improvement atau CYMMYT mengintroduksi gandum baru ke India dan Pakistan, disertai dengan penggunaan agrokimia, dan telah berhasil meningkatkan laju produksi serealia
Di dunia sekitar 2,1% pada tahun 1959 sampai 1989 sehingga meningkatkan suplai pangan dunia. Revolusi hijau di samping mampu meningkatkan produksi pangan, namun juga dianggap menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam penerapannya di Afrika, teknologi yang diterapkan mengalami perbaikan sehingga disebut revolusi hijau baru. Revolusi hijau baru telah diperbaiki, berhasil mengubah Ethiopia sebagai negara sangat rawan pangan tahun 1980-an menjadi negara pengekspor gandum pada tahun 1996. Dalam melaksanakannya revolusi hijau baru tersebut, para petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Dosis pupuk kimia yang digunakan hanya 50%, selebihnya adalah pupuk organik. Benih yang digunakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Ada yang menggunakan benih unggul, namun ada yang menggunakan benih lokal unggul. Kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di Afrika. Kelebihan, keberhasilan, dan kekurangan revolusi hijau baru. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari revolusi hijau baru yang pertama yaitu petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Yang kedua, dosis pupuk kimia yang digunakan hanya 50%, selebihnya adalah pupuk organik. Yang ketiga, benih yang digunakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Ada yang menggunakan benih unggul, namun ada yang menggunakan benih lokal unggul. Kedua, keberhasilan. Keberhasilan dari revolusi hijau baru, contohnya pada keberhasilan di Ethiopia. Kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di Afrika. Ketiga, kekurangan. Kekurangan dari revolusi hijau baru yaitu terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak bisa diserap atau disalurkan secara baik karena ketidaksediaan tempat penyimpanan dan transportasi. Revolusi hijau di Indonesia. Gerakan revolusi hijau yang dijalankan di negara-negara berkembang dan Indonesia dijalankan sejak rezim Orde Baru berkuasa. Sejak awal pemerintahannya melalui program revolusi hijau, Presiden Soekarno telah menekankan terkait ketersediaan bahan pangan sebagai salah satu cara untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam proses pembangunan nasional. Di samping itu, revolusi hijau juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial pedesaan, karena ternyata revolusi hijau hanyalah menguntungkan petani yang memiliki tanah lebih dari setengah hektar dan petani kaya di pedesaan, serta penyelenggara negara di tingkat pedesaan. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman 3 kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu. Suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Revolusi hijau mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Usaha yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan swasembada pangan nasional yaitu pertama, program bimbingan massal atau BIMAS untuk meningkatkan produksi beras. Yang kedua, program intensifikasi massal atau INMAS yang merupakan kelanjutan BIMAS. Yang ketiga,
program intensifikasi khusus atau INSUS yang merupakan upaya peningkatan produk per unit. Yang keempat, sabta usaha tani yang meliputi pengolahan lahan secara intensif, penggunaan varietas unggul, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama, pengaturan populasi jarak tanam, dan pengolahan pasca panen. Dalam meningkatkan produksi pangan dan pertanian umum, ada 5 usaha pokok yang dilakukan, yaitu pertama, intensifikasi pertanian, yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yang ketiga, diversifikasi, yang keempat, rehabilitas pertanian, dan yang kelima, mekanisasi. Dampak revolusi hijau. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang diberikan revolusi hijau yang pertama yaitu meningkatkan produksi pertanian atau perkebunan. Kedua, berkembang industri pertanian. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pangan. Dan yang keempat, kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Selain memberikan dampak positif, revolusi hijau juga memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama yaitu berbagai organisme penyubur tanah musnah. Yang kedua, kesuburan tanah merosot atau tandus. Yang ketiga, tanah mengandung residu atau endapan pestisida. Yang keempat, hasil pertanian mengandung residu pestisida. Yang kelima, keseimbangan ekosistem rusak. Dan yang keenam, terjadi peledakan serangan dan jumlah hama. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.